besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, shalom, dan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat pertama hingga ke-5. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga 5, saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini diberi judul Berhati Gembala bagi Sesama. Walaupun saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca merupakan tulisan dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada para penatua jemaat pada masa itu dalam rangka pelayanan penggembalaan. Tetapi karakter-karakter sikap hati pelayanan penggembalaan yang sepatutnya dimiliki oleh para penatua jemaat waktu itu, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul Petrus di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, itu dapat menjadi penerapan yang sangat indah, yang sangat baik bagi kehidupan setiap orang Kristen. Sehingga setiap orang Kristen itu punya hati sebagai gembala bagi sesama. Nah, apa sajakah itu saudara sekalian? Yang pertama, kita melihat
ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Di sini saudara sekalian kita mendapatkan yang pertama, sikap hati pertama adalah memberikan perhatian bagi orang lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain itu. Kata gembalakanlah itu dalam bahasa aslinya bisa disebut peliharalah. Kalau namanya memelihara itu berarti memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan bagi yang digembalakan, bukan? Nah, saudara sekalian, kalau domba itu butuh minum, mesti diberi minum, butuh makan, diberi makan, butuh perlindungan, diberikan perlindungan, butuh rasa aman, diberikan rasa aman, dan sebagainya, bisa disebutkan. Nah, saudara sekalian, bukankah hal ini cocok, saudara sekalian? Terlebih situasi belakangan hari ini. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu untuk memberikan perhatian bagi orang-orang di sekitar kita, dan bukan hanya tahu memberikan perhatian bagi mereka apa yang mereka butuhkan, tapi kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Hendaklah melalui ayat ini, saudara sekalian, kita memandang orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang butuh bantuan, itu sebagai orang-orang yang dipercayakan, yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau itu namanya dipercayakan oleh Allah kepada kita, sebagaimana juga disebutkan dalam ayatnya yang ketiga, saudara sekalian. Berarti kita mesti memeliharanya dengan baik, bukan? Kita harus memperlakukannya dengan baik. Ucapan dan tindakan kita mesti harus hati-hati, tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembrono di dalam memberikan perhatian maupun juga memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan itu. Nah, kemudian juga jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kita melakukan pemberian perhatian dan juga pemenuhan kebutuhan orang yang butuh pertolongan itu bukan dengan hati yang berat, hati yang terpaksa, hati yang susah, tapi harus dengan hati yang senang dan ikhlas sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti bukan semau-maunya kita, saudara sekalian, seenak-enaknya kita, suka-suka kita, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita, itulah contoh sikap kita dalam memperlakukan orang lain. Kalau Tuhan baik kepada kita, maka kita juga mestinya baik terhadap orang lain. Tuhan itu murah hati kepada kita, kita juga mesti murah hati kepada orang lain. Tuhan itu menolong kita, maka kita juga mesti menolong orang lain. Dan saudara sekalian, kemudian dikatakan, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, ini dalam bahasa aslinya lebih tegas lagi, saudara sekalian. Dan jangan karena mau mencari keuntungan yang memalukan, saudara sekalian. Mencari keuntungan memalukan itu seperti apa? Mencari keuntungan yang memalukan itu adalah mencari keuntungan dengan cara pelit. Maksudnya memberikan yang sesedikit mungkin, yang seminimal mungkin, yang sejelek mungkin bagi orang lain, tetapi sebaliknya berusaha mendapatkan yang sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, sebagus mungkin untuk diri sendiri. Nah, itu mencari keuntungan yang memalukan. Nah, bukankah ada satu rahasia umum, saudara sekalian? Ada orang-orang yang kalau memberikan bantuan, ya pakaian layak pakai, ya pakaian pantas pakai, ternyata yang diberikan itu untuk bantuan itu adalah pakaian-pakaian yang sebetulnya sudah tidak bisa dipakai lagi, saudara sekalian. Yang jelek-jelek itu yang diberikan, saudara. Nah, kemudian dikatakan tetapi dengan pengabdian diri, atau dalam bahasa aslinya boleh diterjemahkan dengan keinginan hati yang kuat, dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan hal itu, saudara. Nah, kiranya kita sebagai orang Kristen itu punya hati gembala seperti itu, saudara.
memberikan perhatian bagi orang lain yang membutuhkan, dan juga berusaha memenuhi kebutuhan orang itu sebaik mungkin, semampu kita, sekuat kita, saudara sekalian. Dan kita lakukan itu dengan sukacita, dengan ikhlas hati, saudara. Dan kemudian yang kedua, sikap hati gembala bagi sesama itu ditunjukkan dalam ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maksudnya memiliki kemauan untuk melayani orang lain ketimbang dilayani oleh orang lain. Mengerjakan atau melakukan sesuatu kepada orang lain ketimbang mengharapkan orang lain mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya kerjakan untuk orang lain, ketimbang mengharapkan apa yang orang lain bisa kerjakan atau lakukan untuk saya. Kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih suka mendoakan ketimbang lebih pengen didoakan, lebih suka untuk menolong ketimbang ditolong, lebih suka membantu ketimbang dibantu, dan masih banyak hal lagi yang bisa disebutkan, saudara. Kita kiranya menjadi orang-orang Kristen yang lebih suka melayani ketimbang dilayani. Kemudian dikatakan di sana, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Berarti kita berusaha untuk menjadi teladan, menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan ini, di dalam hal melayani, di dalam hal kita bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu sebaik mungkin bagi orang lain. Dan apapun karya kebaikan yang kita lakukan, kiranya itu hanya untuk memperkenankan hati Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Kita berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini, melakukan karya kebajikan dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk kami punya hati gembala bagi sesama manusia, terutama juga Tuhan bagi saudara-saudara seiman, orang-orang yang saat ini sedang dalam kebutuhan. Kiranya Tuhan, kami bukan hanya memberikan perhatian bagi mereka, tapi juga berusaha memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Dan kami melakukan itu dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang ikhlas, tanpa mencari keuntungan yang memalukan. Demikian juga Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki kemauan untuk melayani ketimbang dilayani, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu bagi orang lain ketimbang mengharapkan orang lain melakukan atau mengerjakan sesuatu bagi kami. Tuhan, tolonglah Tuhan, khususnya untuk negara kami. Tuhan, kami mohon kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kasus pertambahan COVID-19 semakin mendekati angka 0, demikian juga untuk jumlah orang yang meninggal terus mengalami penurunan mendekati angka 0. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga tolong untuk setiap dokter, perawat, mereka juga dilindungi oleh Tuhan, tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, khususnya menangani para pasien yang terdampak COVID-19. Dan kami juga mohon Tuhan, setiap pasien yang terkena dampak COVID-19, semakin banyak di antara mereka Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk setiap keluarga, setiap orang, saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kesulitan dalam masalah pekerjaan, masalah keuangan. Mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan kondisi mereka, Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan bagi mereka masing-masing. Demikian pula Tuhan, kami mohon Tuhan juga akan mengaruniakan keamanan bagi negeri kami Tuhan, dijauhkan dari segala apapun yang tidak diharapkan. Dan kami mohon Tuhan,
Berkat-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, hikmat-Mu atas pemerintah untuk senantiasa memikirkan, melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa kembali.